Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau cerita lagi nih ya tentang perjalanan ziarah aku waktu itu ziarah ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Jadi itu udah kejadian udah lama. Jadi aku tuh diajak sama Pak Ustadz. Pak Ustadz kan punya rombongan pengajian gitu ya, ibu-ibu majelis taklim gitu ya. Jadi aku diajakin ziarah itu satu bis. Jadi aku nggak kenal dengan ibu-ibu itu gitu. Jadi aku kenalnya sama Pak Ustadz sama istrinya aja, kenal baik banget. Habis gitu ya udah kita berangkatlah berziarah ceritanya. Nah kan kita berangkat dari Bogor tuh ya, itu kan bisnya baru start nih. Terus ada ibu-ibu tuh duduknya kan di depan, aku tengah-tengah. Ibu-ibu itu tuh ngebagiin pisang coklat, dia tuh bawa box gitu kan. Aku lihat apa tuh, oh pisang coklat nih enak banget gitu ya. Dia bagiin tuh dari depan tuh satu 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 semua kebagian ya. Pas udah gitu kan deket aku nih ya, harusnya kan di aku dong ya. Aku dilewatin tau gak sih. Dia langsung ke belakang aja gitu kan. Aku kok gue dilewatin ya gitu kan ya, padahal aku tuh udah gini-gini gitu, udah mau nyomot gitu ya. Dia tahu banget. Dia malah ke belakang. Aku pikir gini, oh mungkin dia ke belakang dulu kali, ntar ke depan gitu kan ya. Aku tungguin aja gitu kan ya. Terus udah aku lirik-lirik gini, oh bentar lagi dia nyampe nih. Pas udah nyampe aku kan udah gini, udah siap-siap gitu. Tau nggak? Dia lewat aja tuh. Padahal aku masih ada loh pisang coklatnya, masih ada beneran. Dan dia cuek aja kok, judes banget mukanya sama aku, asem banget mukanya ke aku, nggak tahu kenapa. Dia duduk, kayaknya dia syukurin gitu kayaknya gitu ya. Dia pasti tahu lah aku udah siap-siap mau ngambil. Udah nih, terus akhirnya kita ya udah di jalan itu kan lama banget ya, jauh kan dari Bogor ke Pamijahan itu ada sekitar 12 jam. Dan jalannya itu serem, di sampingnya tuh jurang, pokoknya berkelok-kelok, kita ngeri banget. Pokoknya kita selama perjalanan tuh berzikir, habis takut banget kan jalannya kayak gitu. Dan itu aku pertama kali ziarah ke Pamijahan ya, kayaknya aku pertama kali apa yang kedua kali ya aku lupa ya. Nyampe sana Pak Ustadz itu kan nyewa satu rumah loteng gede, jadi perumahan warga gitu yang memang disewain buat peziarah gitu ya. Ternyata sampai sana tuh kita tuh rebutan kamar, tau nggak? Dan kamar itu tuh cuma ada berapa ya, di paling juga ada 4 deh, di bawah 2, di atas 2, jadi rebutan kamar gitu. Dan aku tuh pertama kali masuk ke kamar lantai 2, aku sama anak aku, cepetan cepetan yuk gitu, biar kita dapat tempat tidur. Nggak taunya aku diusir sama geng ibu-ibu pengajian yang sombong-sombong itu, tau gak sih? Aku diusir loh, jangan di sini ya, sana lagi di luar, ini tuh tempatnya bu ini, bu itu, bu haji ini, gitu-gitu. Ih aku sebel banget tadi gituin, ya Allah. Emang kalian tuh kenapa kalian gak cepet-cepet dari tadi, kan ini kan rebutan gitu kan. Tapi karena aku merasa aku bukan bagian dari mereka gitu ya, aku orang luar yang ikut-ikutan doang ziarah, ya udah aku ngalah. Dan akhirnya aku tidur ya udah tidur tuh ngegeletak aja gitu di lantai, ngegeletak, kita tuh campur. Aku nggak mau lagi deh kayak gitu, aku nggak suka gitu ya. Kalau kalau aku tahu kayak gitu pasti aku minta kamar private. Aku bayar lebih deh tapi aku dapat kamar. Nah udah gitu ceritanya, kamar mandinya cuma ada 2 deh kalau nggak salah ya. Udah gitu aku kan pengen kamar mandi nih, ngantri ya, ngantri ibu-ibu nih. Aku udah ngantri ini ceritanya nih ya, lama ibu. Terus akhirnya ibu tuh lama banget, akhirnya aku masuk. Nah aku baru juga nutup pintu bentar ya, udah digedor-gedor tau nggak sama ibu-ibu di belakang. Aku nggak tahu siapa lah ya, cepetan tuh gimana sih lama banget sih gitu, lila amat sih gitu, pakai bahasa Sunda. Lila naon, orang saya juga baru masuk, sebel banget kan ya. Terus kok kesel banget nih ibu-ibu, kenapa sih? Tahu gak, ibu-ibu pengajian itu tuh pada judes-judes semua, sombong-sombong, pada belagu, tau gak sih? Aku sebel banget ya, aku diamin aja orang. Oh, orang aku juga baru masuk, dia ketok-ketok, pokoknya aku sebel banget ya Allah. Jadi aku keluar, terus dia langsung marah, cemberut gitu, langsung gantian masuk. Terus dia banting pintu, kenapa sih nih orang, ibu-ibu ini kok pada gini amat ya orang-orangnya. Yang tadi pertama berangkat nggak ngasih aku pisang coklat, terus yang kedua ibu-ibu yang kedua itu aku diusir dari kamar, yang ketiga itu aku baru masuk kamar udah digedor-gedor, padahal dia tuh ngantri di belakang aku, dia tahu dong aku baru masuk ya nggak sih. Pokoknya ibu-ibu itu nyebelin banget semuanya, tahu nggak sih. Udah nih ya ceritanya ya. Nah abis gitu kan udah kita ziarah tuh, abis ziarah kan pasti dong ada acara, kita nginep kan pagi-paginya ziarah. Abis ziarah itu kita kan langsung pulang ya, nggak nginep lagi. Nah ada pasti dong ada acara belanja dong ya, namanya emak-emak gitu ya, namanya kita jalan-jalan pasti pengen bawa oleh-oleh. Nah di situ itu kan kita nyampainya malam ya. Ya ampun ya Allah, bener deh subuh-subuh deh gitu kita pas jalan itu tuh toko-tokonya, warung-warungnya semuanya buka. Jadi buka 24 jam, tapi pedagangnya tuh kalau malam pada tidur, nggak ditungguin warungnya, tahu gak?
Ternyata orang sana tuh nggak ada yang berani yang namanya nyomot nyolong tuh nggak ada, karena saking karomahnya itu tempat ya, karomahnya Syekh Abdul Muhyi. Kalau katanya siapa yang berani nyomot apa gitu dodol, kayak itu kan dodol kan kecil-kecil kalau diambil juga nggak ketahuan gitu ya, satu gitu ya. Tapi kalau ada yang berani nyomot katanya tangannya nempel, nggak bakal bisa lepas ya, takutlah semua orang ya, nggak sih, nggak ada yang berani ngambil lah kalau jadi aman itu dagangan, biarin ditinggal tidur pun. Nah akhirnya tuh ibu-ibu itu pas udah siang kan, pada beli kolang kaling ya. Jadi di sana tuh ceritanya makanan atau oleh-oleh khasnya tuh kolang kaling ya. Namanya ibu-ibu ya emang suka kebiasaan tuh, penyakitnya tuh ya suka nawar pedagang kecil. Nah itu tuh ibu-ibu, ya Allah tolong ya yang suka nawar pedagang kecil, ih berhenti deh dari sekarang, kasihan tahu, jangan ditawar-tawar, udah dia juga untungnya nggak seberapa ditawar lagi, nggak boleh, tau nggak sih, yang ada mah tambahin ya nggak sih gitu. Nah ini ceritanya ibu-ibu pada nawar nih, aku kan denger, aku mah nggak beli ya, aku ngapain beli ceruluk gitu kan, ceruluk gitu. Dia nanya, mang baraha, terus berapa gitu aku lupa. Nah ibu-ibu itu tuh nges mang 4.000 we gitu ya, 4.000 we gitu. Terus udah gitu ya, ibu-ibu yang lain tuh pada mendukung gitu, oh si mang 4.000 gitu gitu. Namanya si abang nih kalau ibu-ibu kan takut kali ya, aku malah ribut lah gitu, akhirnya sok lah gitu. Terus aku dalam hati dalam hati aku gini, ya Allah bu, kasihan banget, mungkin itu tukang dagang nggak ikhlas kali. Aku sih ngerasa hati si abang itu nggak ikhlas ya. Nah, cuman 4.000, cuman beda gue pes 1.000 aja nawar, ih amit-amit kasihan kali bu, dalam hati aku gitu. Udah nih pada beli loh, wah ngeborong ceruluk ceritanya ya, nggak tahu udah aku berapa plastik gitu. Nah dagangan lagi si ceruluk itu, pokoknya belanjaan kita semua oleh-oleh ditaruhlah di bagasi bis ya, bisnya masih nungguin nih. Kalau aku mah kan nggak beli apa-apa ya, dan aku nggak naruh apapun di bagasi itu, aku cuma ditenteng bawa ke dalam bis. Udah dimasukin semua nih ceritanya nih, udah ditutup kan, jebret, bagasi bis ditutup, yang di bawah itu loh udah ditutup. Ada yang kelupaan tuh, nggak tahu deh aku gimana ceritanya, kayaknya ada yang kelupaan pengen mau ngambil sesuatu barang di bagasi itu. Terus dicoba dibuka tuh ya sama si keneknya sama supirnya, itu nggak bisa dibuka itu bagasi. Nggak bisa, sampai lama deh kita nungguin, lama amat sih ini. Akhirnya karena lama, akhirnya Pak Ustadz mutusin ya udah jalan aja dulu, nanti di jalan kita ketemu bengkel atau apa, kita ini berhenti dulu. Ya udah berangkatlah. Nah sampai rest area nih ceritanya berusaha lagi nih, dibongkar lagi tuh si bagasi itu, sampai dengan segala daya upaya ya, itu kasihan banget pakai kunci apa aku nggak tahu, itu nggak bisa terbuka loh teman-teman, aneh banget deh pokoknya. Udahlah pasrah lah, udah daripada kayak gitu, udah nanti aja, udah berangkat, udah jam berapa ini. Nah melanjutkanlah perjalanan kita pulang ke Bogor gitu kan. Terus udah berapa kali dicoba itu nggak bisa dibuka, sampai akhirnya Pak Ustadz memutuskan, dia berdiri depan kita ya, dekat supir dia berdiri, dia bilang, ibu-ibu bapak-bapak punten, ini karena bagasinya nggak bisa dibuka, itu kan di dalamnya ada banyak oleh-oleh ya, ada apa sih di dalamnya, oh pak ya caruluk, kata ibu-ibu yang beli caruluk itu ya. Ada yang bawa caruluk katanya, jadi banyak kolang kaling tuh di situ. Akhirnya si Pak ngomong gini, punten ibu-ibu ya, mau nggak mau kita nanti nyampe Bogor, ibu-ibu yang punya barang-barang di bagasi ikut dulu ke pool, kita bongkar ke pool. Coba bayangin deh, kita udah perjalanan 12 jam, udah capek banget, pengen banget cepet sampai rumah, mau tidur istirahat gitu kan ya, tiba-tiba harus ngikut lagi ke pool, ngapain? Itu ngebongkar bagasi. Ya Allah, terus Pak Ustadz ngomong gini, ini semuanya punya barang di bagasi. Terus aku ngacungkan ya, Pak saya mah nggak ada. Oh Neng Dita nggak ada ya? Enggak Pak, saya nggak bawa apa-apa, saya mah turun aja nanti di terminal gitu, di situ gitu, dekat rumah aku kan ya, rumah aku kan dekat terminal tuh waktu dulu. Oh ya udah. Terus ibu-ibu yang tahu yang pisang coklat itu gini aja aku, gitu aja, ih kenapa ya nih orang sama aku gitu banget enggak. Dan ternyata ya teman-teman, itu ibu-ibu yang judes itu ya, semuanya tuh itu ya, yang pisang coklat yang ngusir aku di kamar mandi, yang ngusir aku dari kamar dan lain-lain, pokoknya kelompok mereka. Ternyata mereka mendapatkan balasannya, udah nawar-nawar tukang ceruluk juga ya nggak sih, mungkin si tukang ceruluk juga nggak ikhlas, akhirnya mereka semua menanggung akibatnya, harus ikut ke pool. Kebayang nggak sih kayak apa rasanya? Kalau aku langsung pulang, aku langsung nyampe rumah, aku bisa istirahat. Kasihan banget ya mereka itu ya. Nah makanya teman-teman, hati-hati, jangan suka jolim sama orang, jangan suka nawar-nawar, terus jangan suka judes-judes sama orang nggak kenapa-napa dijudesin, apalagi di tempat penuh karomah kayak gitu, tempat makamnya para waliullah. Aduh hati-hati, kita tuh harus baik-baik jadi orang, jangan cuma di sana doang, di mana aja. Makanya itu teguran tuh ya, mudah-mudahan sih si ibu-ibu itu pada sadar ya. Oke gitu aja ceritanya ya teman-teman, makasih udah mendengarkan.